Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Helmi Irawan. Kali ini kita dalam mata pelajaran matematika wajib. Adapun untuk materi pada pertemuan kali ini yaitu mengenai program linier. Nah, apa itu program linier? Nah, maka kita saksikan video berikut ini. Oke, pertama-tama kita akan bahas dulu mengenai pengertian dari program linier. Jadi apa sih program linier itu? Program linier adalah suatu metode yang melibatkan sistem pertidaksamaan linier dua variabel untuk menentukan suatu permasalahan minimum atau maksimum. Jadi program linier di sini merupakan suatu metode atau suatu cara yang nanti bisa kita gunakan. Dia berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel untuk menentukan permasalahan minimum dan maksimum. Jadi nanti disajikan suatu permasalahan kaitannya dengan minimum dan maksimum. Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kita bisa menggunakan program linier. Nah, di sini untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan program linier ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Setidaknya di sini terdapat 5 langkah yang dapat kita tempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, langkah pertama di sini kita membuat model matematika dari permasalahan. Yang kedua, kita menentukan titik potong dari model matematika, kemudian menggambar garis. Jadi, setelah kita buat modelnya, kita tentukan titik potong. Nah, dari titik potong itu kita kemudian gambar garis. Nah, kemudian nanti akan terbentuk beberapa garis. Nah, langkah selanjutnya menentukan daerah himpunan penyelesaian atau disingkat DHP dari gambar garis yang telah dibuat. Jadi setelah terdapat garisnya, kita tentukan daerahnya. Seperti itu. Nah, setelah daerahnya ada, maka nanti kita akan dapat menentukan titik-titik pojok. Nah, titik-titik pojok tersebut apabila kita uji, nah itulah nanti kita dapat menentukan nilai minimum atau maksimum. Jadi setidaknya ada 5 langkah yang harus kita tempuh untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan program linier. Nah, ini tadi untuk langkah keempat dan kelimanya menentukan titik kritis atau titik pojok. Nah, yang kelima melakukan uji titik pojok untuk menentukan maksimum atau minimum fungsi. Oke, untuk langkah pertama yaitu kita membuat model matematika. Apa sih model matematika itu? Jadi model matematika adalah permisalan yang dibuat untuk menyusun
suatu permasalahan menjadi bentuk sistem persamaan atau pertidaksamaan linear dua variabel agar bisa ditentukan nilai maksimum atau minimum. Jadi di sini model matematika itu nanti kita membuat permisalan. Jadi permisalannya itu nanti kita gunakan variabel. Nah, variabelnya yang biasa digunakan yaitu variabel X dan variabel Y. Walaupun tidak selalu kita harus menggunakan X dan Y, akan tetapi untuk mempermudah ketika nanti kita menggambar dalam bentuk koordinat kartesius, maka alangkah lebih baiknya nanti kita menggunakan permisalannya itu dengan mengganti menjadi variabel X dan variabel Y. Nah, di sini untuk permasalahan program linear ini terdapat dua masalah, yaitu permasalahan maksimum dan permasalahan minimum. Nah, di sini untuk membuat model matematikanya ada beberapa kata kunci. Ya, kata kunci yang harus kita pahami untuk nantinya kita mengidentifikasi atau mengenali apakah permasalahan tersebut termasuk ke dalam permasalahan maksimum atau permasalahan minimum. Nah, di sini untuk permasalahan maksimum, kata kuncinya yang pertama adalah maksimal atau paling banyak atau tidak lebih dari. Artinya kalau nanti kalian menemukan dalam permasalahan itu kata-kata maksimal, paling banyak atau tidak lebih dari, maka itu bisa kita pastikan bahwa permasalahannya adalah permasalahan maksimum. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kalian menemukan kata-kata maksimal, paling banyak, tidak lebih dari, maka nanti tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan. Seperti itu. Nah, kalau yang minimum, ini kata kuncinya adalah minimal, kemudian paling sedikit atau tidak kurang dari. Dan untuk tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar sama dengan. Seperti itu. Nah, kenapa tandanya seperti ini? Karena kalau misalkan tandanya kurang dari sama dengan, artinya kan tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih ya, artinya kurang boleh, pas boleh, tetapi tidak boleh lebih. Nah, kalau misalkan yang minimum tandanya lebih besar sama dengan. Kenapa lebih besar sama dengan? Karena di sini dia paling sedikit, artinya lebih boleh, pas boleh, tapi tidak boleh kurang. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini beberapa hal yang harus kita pahami dalam membuat model matematika. Terutama di sini adalah kata kunci dan tanda. Seperti itu. Baik, kita lanjut untuk tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu menentukan titik potong dan menggambar SPT LDV atau ini singkatan dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan titik potong dari model matematika yang tadi kita buat pada tahap sebelumnya? Nah, kata kuncinya untuk menemukan titik potong, kalau misalkan kita mau menentukan Y, maka X-nya harus 0. Seperti itu. Jadi kalau kita mau cari Y, maka X-nya 0. Dan sebaliknya, kalau kita mau cari X, maka Y-nya 0. Seperti itu. Nah, ketika X-nya kita substitusikan 0, maka nanti kita akan memperoleh nilai Y. Atau di sini kita misalkan jadi Y 1. Sebaliknya, kalau kita mensubstitusi 0 untuk sumbu Y, maka kita akan memperoleh nilai X 1. Sehingga di sini kalau kita tulis dalam bentuk koordinat kartesius, ini untuk yang ini yaitu 0,Y1. Nah, untuk yang ini X1, 0. Kenapa demikian? Karena penulisan dalam sistem koordinat kartesius itu X, Y. Jadi sumbu X dulu baru sumbu Y. Seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah untuk mencari Y, X-nya kita ganti 0. Dan untuk mencari X, sebaliknya Y-nya kita ganti jadi 0. Seperti itu. Nah, setelah ini selanjutnya kita buat sistem koordinat kartesius, kemudian kita gambar garis-garisnya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan.
Oke, selanjutnya adalah menentukan DHP atau daerah himpunan penyelesaian dari garis-garis SPTLDV yang kita gambar pada tahap kedua sebelumnya. Nah, untuk menentukan arsirannya, di sini kalian cukup lihat dari tandanya, tanda yang ada pada model matematika pada tahap pertama. Jadi kalau misalkan tandanya kurang dari sama dengan, maka arsirannya ada di sebelah kiri. Kalau misalkan tandanya lebih besar sama dengan, maka arsirannya ada di sebelah kanan garis. Jadi patokannya kalau kurang dari dia ada di sebelah kiri, kalau lebih dari dia ada di sebelah kanan. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah menentukan titik-titik kritis atau titik pojok yang dilalui DHP. Nah, menentukan titik-titik pojok yang dapat dilakukan dengan melihat titik yang dilalui oleh DHP. Jadi nanti akan ada beberapa arsiran, nanti kita lihat daerah yang dilaluinya. Nah, titik-titik tersebutlah yang dilalui oleh DHP tersebut yang kita sebut dengan titik pojok atau titik kritis. Nah, lalu bagaimana apabila titik potong tersebut merupakan perpotongan antara beberapa garis dan itu tidak tergambar dalam koordinatnya, maka kita bisa menentukan dengan menggunakan metode eliminasi. Jadi kita gunakan metode eliminasi yang sudah dipelajari pada SMP dan pada kelas 10 sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya yang terakhir adalah uji titik pojok atau titik kritis untuk menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi. Nah, jadi langkah-langkahnya nanti cukup kita masukkan atau kita ganti nilai-nilai pada titik pojok tadi ke dalam fungsi tujuan. Nah, nanti tinggal kita lihat saja permasalahannya. Kalau memang dia maksimum ya nanti tinggal kita cari yang hasilnya paling besar. Sedangkan kalau minimum tinggal kita cari yang hasilnya paling kecil. Jadi untuk melakukan uji titik kritis ini sebetulnya kita cukup memasukkan atau substitusi saja nilai X dan nilai Y pada titik-titik pojok yang kita sudah tentukan pada tahap 4 sebelumnya. Seperti itu. Nah, setelah kita melakukan uji titik kritis, maka nanti kita dapat bisa menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi tersebut. Seperti itu. Oke, nah di sini ada contoh permasalahan. Nah, kapasitas tempat duduk sebuah pesawat 60 kursi, artinya total dalam pesawat tersebut hanya mampu menampung 60 kursi. Setiap penumpang kelas eksekutif boleh membawa bagasi 60 kg. Sedangkan penumpang untuk kelas ekonomi boleh membawa bagasi 20 kg. Kapasitas maksimal bagasi pesawat tersebut adalah 1680 kg. Jika harga jual tiket eksekutif adalah 650.000, sedangkan untuk kelas ekonomi adalah 450.000, jika semua kursi terisi penuh. Nah, jadi di sini nanti kita anggap kursinya penuh ya. Berapa pendapatan maksimum yang diperoleh oleh maskapai pesawat tersebut? Nah, dari sini sebetulnya kita sudah bisa menemukan kata kunci di sini yaitu pendapatan maksimum. Artinya nanti kita akan mencari nilai yang maksimum seperti itu. Nah, kemudian nanti untuk menyelesaikan permasalahan ini nanti akan kita tempuh 5 langkah tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi nanti langkah pertama kita akan menentukan model matematikanya terlebih dahulu. Seperti itu. Oke.
Langkah pertama adalah kita membuat model matematika. Dalam membuat model matematika, kita boleh menggunakan alat bantu, yaitu kita buat tabel. Tujuannya apa? Supaya nanti tidak ada yang tertukar. Karena kalau misalkan ada yang tertukar, maka nanti jadi model matematika ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan yang paling utama ya. Jadi kalau misalkan nanti model matematikanya sudah keliru atau ada yang terbalik, maka nanti untuk langkah-langkah selanjutnya juga akan salah seperti itu, dan nanti pada hasil akhirnya nilai maksimum dan minimumnya itu kita tidak ketemu seperti itu ya, atau nanti misalkan ketemu suatu nilai maksimum atau minimum tapi berbentuknya agak aneh gitu misalkan. Oke, jadi di sini dari permasalahan tadi, di sini kita bisa kelompokkan jadi beberapa kategori. Yang pertama di sini ada kelas. Kemudian di sini tadi ada kursi, kemudian ada bagasi. Dan di sini kita tambahkan satu kolom lagi untuk permisalan. Nah, untuk kelasnya di sini ada dua, kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Kemudian di sini kita juga ada kapasitas, karena di sini untuk kursi dan bagasinya itu pada pesawat ada kapasitas maksimumnya, seperti itu. Nah, pertama kursi dulu. Nah, kursi untuk kelas eksekutif itu dia satu ya, jadi dia persatuan. Ekonomi juga persatuan. Nah, sedangkan di sini kapasitasnya yaitu 60 sebagaimana diketahui di soal sebelumnya. Jadi di sini kursi eksekutifnya 1, ekonominya per 1 juga, kemudian kapasitasnya maksimumnya adalah 60. Nah, kemudian untuk yang bagasi kelas eksekutif tadi bagasi boleh membawa 60 kilogram. Untuk kelas ekonomi boleh membawa 20 kg dan kapasitas maksimumnya yaitu 1680 kg. Nah, di sini eksekutif kita misalkan jadi X. Ekonomi kita misalkan jadi Y. Nah, selanjutnya kita buat model matematikanya. Jadi di sini satu kursi untuk eksekutif. Jadi di sini 1X atau cukup kita tulis dengan X saja ya. Jadi X ditambah Y, kemudian ini kapasitasnya adalah 60. Kemudian yang menarik di sini adalah tandanya. Tandanya kurang dari sama dengan. Mengapa kurang dari sama dengan? Karena di sini kapasitas kursinya itu hanya 60. Artinya eksekutif ditambah ekonomi itu boleh kurang dari 60 atau boleh juga pas 60. Akan tetapi tidak boleh lebih dari 60. Oleh karena itu, di sini tandanya yaitu kurang dari sama dengan. Jadi di sini X plus Y boleh kurang dari 60 atau boleh juga sama dengan 60. Seperti itu. Jadi tandanya adalah kurang dari sama dengan. Nah, kemudian sekarang yang bagasinya. Di sini 60 ditambah 20 1680. Berarti di sini 60X ditambah 20Y kemudian 1680, dan tandanya adalah kurang dari sama dengan. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena di sini kapasitas bagasi maksimum untuk kategori eksekutif dan ekonomi itu maksimal adalah 1680. Seperti itu. Kemudian untuk membuat model matematika, kalau misalkan angkanya dirasa terlalu besar, boleh kita sederhanakan. Nah, ini nolnya bisa dicoret ya. Nolnya dicoret, kemudian dibagi 2. Jadi di sini hasilnya adalah 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 84. Jadi 3X tambah Y kurang dari sama dengan 84 ini merupakan hasil penyederhanaan dari model matematika yang ini, yang bagasi ya, yang paling atas. Seperti itu. Nah, jadi tadi kita sudah dapat 2. Ini dari yang bagasi, ini dari yang kursinya. Kemudian di sini ada tambahan, karena ini kursi dan bagasi itu merupakan barang, maka di sini dia harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi artinya dia boleh lebih dari 0 atau boleh juga 0, tapi tidak boleh di bawah 0, tidak boleh negatif ya, karena kan nggak mungkin barang itu negatif seperti itu. Nah, di sini sama Y-nya juga, maka dari itu Y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, 4 inilah yang biasa disebut sebagai model matematika. Artinya nanti dalam soal bisa saja mungkin kalian disajikan suatu permasalahan, tapi yang ditanya cuma model matematikanya. Nah, kalau yang ditanya cuma model matematikanya, maka inilah jawabannya dari soal tersebut. Seperti itu. Jadi kalau misalkan yang ditanya cuma model matematika, ya udah berarti kalian cukup yang ini aja. Nggak usah dilanjutkan ke tahap-tahap berikutnya.
Tapi kalau pertanyaannya tentang maksimum atau minimum, maka kalian harus lanjutkan ke tahap 2, 3, 4, dan 5 berikutnya, seperti itu. Nah, kemudian fungsi tujuan, ini f, x, y, 650.000 X, karena di soal tadi, harga jual tiket untuk eksekutif yaitu 650.000. Dan untuk yang kelas ekonomi itu 450.000. Seperti itu. Jadi di sini fungsi tujuannya 650.000 X ditambah 450.000 Y. Seperti itu. Jadi ini model matematikanya, ini fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan ini nanti apabila kita substitusi titik pojok, maka kita dapat menentukan nilai maksimum atau minimum. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk tahap berikutnya. Oke, untuk langkah kedua yaitu kita menentukan titik potong SPT LDV dari model matematika yang kita buat pada tahap sebelumnya. Nah, di sini ada dua persamaan. Persamaan yang pertama dari yang bagasi tadi ya, 3x plus y sama dengan 84. Jadi di sini kita ambil saja dia sama dengan, karena kita di sini tujuannya hanya untuk menentukan titik potong. Nah, tadi untuk menentukan titik potong kita substitusikan nilai 0. Apabila kita mau cari y, maka x-nya kita ganti jadi 0. Coba kita lihat di sini. 3x plus y sama dengan 84. Nah, karena kita mau cari y, maka x-nya kita ganti jadi 0. Jadi 3 kali 0 tambah y sama dengan 84. Nah, 3 kali 0 kan 0 ya. Berarti y sama dengan 84. Berarti ketika x-nya 0, y-nya adalah 84. Seperti itu. Nah, ini kita sudah dapat. Kemudian sekarang sebaliknya. Kalau tadi x-nya yang 0, yang kedua ini adalah y-nya yang 0. Jadi y-nya nanti kita ganti jadi 0. Maka di sini 3x tambah y-nya kita ganti jadi 0. Maka di sini 3x tambah 0 sama dengan 84. Berarti di sini 3x sama dengan 84, atau x-nya di sini adalah 84 per 3. 84 per 3 itu kalau kita hitung adalah 28. Nah, artinya di sini ketika y-nya 0, x-nya adalah 28. Maka di sini kita dapatkan dua koordinat ya. 0,84 dan 28,0. Seperti itu. Ini dari persamaan 1. Dengan langkah yang sama, kita gunakan cara tersebut untuk menentukan titik potong dari persamaan yang kedua. X ditambah Y sama dengan 60. Kalau X-nya kita ganti 0, maka Y-nya jadi 60. Atau sebaliknya, kalau Y-nya yang kita ganti 0, maka X-nya jadi 60. Oleh karena itu, di sini kita dapatkan dua titik lagi, yaitu 0,60 dan 60,0. Nah, koordinat-koordinat inilah yang nanti kita gunakan untuk menggambar garis. Baik, kita lanjutkan. Baik, sampai sini dulu. Nah, tadi kita udah dapat 4 titik ya. Yang pertama ada 28,0, artinya X-nya 28, Y-nya 0. Kemudian yang ini 0,84, X-nya 0, Y-nya 84. Kemudian antara dua titik ini kita tarik sebuah garis, atau di sini berwarna kuning ya, garis yang berwarna kuning. Nah, kemudian yang ini sama, yang merah juga.
X-nya tadi 60, Y-nya 0, 60,0. Berarti X-nya 60, Y-nya 0. Di sini ya titiknya. Kemudian yang ini 0,60. X-nya 0, Y-nya 60. Nah, antara dua titik ini kita hubungkan sebuah garis. Di sini digambarkan dengan garis yang berwarna merah. Seperti itu. Nah, kemudian tadi setelah kita gambar garis, kemudian kita tentukan DHP-nya dengan menggunakan arsiran. Nah, tadi kan pada model matematika, tandanya itu kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, artinya arsirannya ada di sebelah kiri garis. Coba kalian perhatikan, ini garis yang berwarna merah. Nah, karena tadi tandanya kurang dari, maka arsirannya di sebelah kiri garis yang warna merah ini, di sebelah kirinya. Nah, di sini digambarkan dengan arsiran yang berwarna putih. Jadi yang putih ini merupakan DHP dari garis yang berwarna merah. Seperti itu. Jadi arsirannya ada di sebelah kiri garis. Begitu pula dengan garis yang berwarna kuning. Nah, karena tadi tandanya kurang dari, maka di sini arsirannya ada di sebelah kiri garis. Jadi di sebelah kiri garis yang berwarna kuning, di sini digambarkan dengan menggunakan warna biru. Jadi di sini ada di sebelah kirinya ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau tandanya lebih besar? Kalau lebih besar ya berarti ada di sebelah kanannya di sini. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat daerah yang terkena oleh dua arsiran. Coba kita perhatikan. Nah, daerah yang ini kan dia cuma terkena satu arsiran yang warna biru. Sedangkan yang ini cuma terkena satu arsiran juga yang berwarna putih. Nah, daerah yang ini itu terkena oleh dua arsiran. Jadi terkena arsiran yang berwarna putih sekaligus terkena arsiran yang berwarna biru. Oleh karena itu, daerah yang kena dua arsiran ini, inilah yang kita sebut sebagai DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Kemudian kita tentukan titik-titik pojoknya dari yang dilalui oleh DHP tadi. Nah, kalau ini DHP-nya, cukup kita lihat aja pojok-pojoknya. Ada yang di sini, kemudian yang di sini. Nah, yang di sini kira-kira masuk nggak? Yang di sini nggak masuk. Kenapa? Karena yang di sini cuma kena satu arsiran. Yang di sini juga, ini cuma terkena oleh satu arsiran. Jadi yang kita ambil adalah yang terkena arsiran paling banyak. Jadi ada 3 titik ini ya. Di sini, dan di sini. Ada 3 titik. Nanti bisa kita beri nama saja. Misalkan ada titik A, titik B, dan titik C. Untuk kita tentukan koordinatnya. Jadi inilah cara untuk menggambar dan menentukan DHP dari model matematika yang kita buat sebelumnya. Dan dari titik potong yang sudah kita tentukan juga pada tahap sebelumnya. Oke, nah ini menentukan titik kritis. Nah, di sini ada 3 titik kritis. Yang pertama yaitu yang ini. Yang di pojok sini, ini misalkan kita beri nama titik A. Nah, titik A ini kan X-nya 0 ya. Y-nya 60. Karena dalam koordinat kartesius itu kan X dulu baru Y. X-nya 0, Y-nya 60. Oleh karena itu di sini koordinatnya 0,60. Kemudian yang ini koordinatnya adalah X-nya 28, Y-nya 0. Oleh karena itu jadi 28,0. Nah, kemudian yang di sini, atau nanti bisa kita beri nama titik C misalkan di sini. Nah, titik C ini kalau kita lihat dari gambar, kita belum bisa menentukan dia koordinatnya ada di titik berapa, karena di sini tidak diketahui. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, kalau misalkan titiknya belum bisa kita lihat dari gambar, maka kita gunakan metode eliminasi untuk menentukan titik pojok tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita eliminasi antara persamaan 1 dan persamaan 2. 3X tambah Y sama dengan 80,
4. X tambah Y sama dengan 60. Nah, karena di sini sudah ada variabel yang koefisiennya sama, maka kita langsung kurangkan saja. Tapi kalau misalkan belum ada angka yang sama, maka kalian harus dikali silang dulu ya. Jadi dikali silang, ditukar salah satu variabelnya supaya variabelnya hilang. Nah, di sini karena kebetulan di sini Y sudah sama ya, sama-sama 1 koefisiennya. Jadi bisa langsung kita kurangkan saja. Setelah kita kurang nanti habis. Jadi tinggal yang X nanti yang tersisa. Oke, jadi ini kita kurang. 84 dikurangi 60 adalah 24. 3X dikurangi X, 2X. Nah, ini Y dikurangi Y habis ya. Jadi 2X sama dengan 24. Berarti X-nya adalah 24 dibagi 2. Maka X-nya adalah 12. Nah, 12 ini bisa kita substitusi atau kita masukkan. Bisa ke persamaan 2, bisa ke persamaan 1. Ambil saja salah satu. Tapi usahakan ambil yang kecil ya. Supaya menghitungnya tidak terlalu banyak nanti. Nah, jadi bisa kita masukkan misalkan ke persamaan 2. X tambah Y sama dengan 60. Nah, X-nya tadi 12, maka kita ganti jadi 12 di sini. 12 tambah Y sama dengan 60. Berarti di sini untuk menentukan nilai Y, 12-nya tinggal pindah ruas aja ya. Jadi Y di sini 60 dikurangi 12 sama dengan 48. Nah, maka dari itu di sini untuk titik C adalah X-nya 12, Y-nya 48. Maka koordinatnya 12,48. Nah, pada tahap ini kita sudah menentukan 3 titik. Titik A, titik B, dan titik C. Maka langkah selanjutnya adalah tinggal kita uji saja titik pojok atau titik kritisnya ke fungsi tujuan. Nah, setelah itu nanti tinggal kita tentukan nilai yang paling maksimum. Karena dalam hal ini yang ditanya adalah nilai maksimumnya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Oke, jadi di sini tadi fungsi tujuannya adalah fx, y itu 650.000 x ditambah 450.000 y. Nah, kita uji 3 titik ini. Tadi yang A, B, C kita sudah tentukan ya titik pojoknya. Nah, yang A ini 0,60, x-nya 0, y-nya 60. Maka nanti setiap ada x kita ganti jadi 0, setiap ada y kita ganti jadi 60. Nah, di sini maka jadinya f 0,60. 650.000 dikali 0 ditambah 450.000 dikali 60. Nah, ini jadi 0, ini hasilnya adalah 27 juta. Jadi untuk titik yang A ini hasilnya adalah 27 juta. Kemudian yang B ini 28,0. Nah, di sini harusnya F 28,0 ini ya, harusnya bukan 0,60. Di sini ada kesalahan pengetikan. Harusnya 28,0. Maka setiap ada X kita ganti jadi 28. Setiap ada Y kita ganti jadi 0. Nah, maka dari itu di sini 650.000 dikali 28 ditambah 450.000 kali 0. Nah, ini kan jadi 0 ya. Nah, yang ini setelah kita hitung hasilnya adalah 18.200.000. Nah, kemudian kita uji titik yang C, yaitu 12,48. X-nya 12, Y-nya 48. Setiap ada X diganti 12, setiap ada 48, setiap ada Y diganti jadi 48. Nah, oleh karena itu di sini 650.000 dikali 12 ditambah 450.000 kali 48. Hasilnya adalah 29.400.000. Nah, dari 3 ini kita lihat yang paling maksimal yang mana? Yang paling besar, yaitu 29.400.000. Nah, jadi di sini penghasilan maksimal yang diperoleh maskapai penerbangan tersebut adalah 29.400.000. Seperti itu. Nah, kemudian untuk memperoleh nilai maksimal ini, maka yang harus terjual adalah 12 tiket kelas eksekutif dan 48 tiket kelas ekonomi. Nah, nanti bisa juga di soal itu nanti pertanyaannya untuk memperoleh nilai maksimum, maka tiket yang harus terjual adalah, nah, bisa juga nanti pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, maka jawabannya adalah untuk memperoleh penghasilan maksimum, maka tiket yang harus terjual adalah 12 buah tiket atau 12 kursi tiket untuk kelas eksekutif dan 48 kursi untuk tiket kelas ekonomi. Nah, kalau yang ditanya penghasilan maksimalnya, maka 29.400.
Nah, kalau kita lihat pada konteks soal yang sedang kita bahas sebelumnya, yang ditanya adalah penghasilan maksimalnya. Oleh karena itu jawabannya adalah 29.400. Seperti itu. Jadi untuk menyelesaikan program linear ini setidaknya ada 5 tahap yang harus kita lalui. Nah, kemudian nanti tergantung dari soalnya ya, ditanyanya yang mana gitu. Kalau misalkan ditanya cuma model, ya udah berarti cukup tahap 1 aja tadi. Nah, kalau yang ditanya misalkan untuk memperoleh maksimal berapa yang harus terjual, maka di situ adalah 12,48 atau 12 eksekutif dan 48 ekonomi. Nah, kalau yang ditanya berapa penghasilan maksimalnya misalkan, nah maka di sini jawabannya adalah 29.400.000. Seperti itu. Jadi di sini tadi di awal disebutkan apa sih manfaat program linear itu? Jadi di sini manfaat program linear itu kalian apabila misalkan kalian mau membuka usaha. Nah, itu nanti kalian kan tentu memiliki bahan-bahan, sumber daya dan juga kalian memiliki modal serta kapasitas. Seperti itu. Nanti dari hal-hal yang kalian punya tadi untuk membangun sebuah usaha, sebenarnya kalian bisa membuat perhitungan nanti. Jadi bagaimana supaya nanti kalian dengan sumber daya yang kalian punya nanti kalian bisa mendapatkan penghasilan yang maksimum. Ya, rada mirip dengan prinsip ekonomi ya. Jadi prinsip ekonomi itu kan dengan modal tertentu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Seperti itu. Jadi program linear ini bisa kita hubungkan dengan ekonomi atau kegiatan ekonomi, karena dengan program linear ini kita bisa untuk menghitung bagaimana triknya, jumlahnya, supaya nanti ketika kita membuka usaha hasilnya menjadi maksimum. Seperti itu. Jadi itu salah satu manfaat dari program linear. Seperti itu ya. Nah, ini adalah latihan soal untuk menguji pemahaman kalian. Nah, di sini sebenarnya hampir sama ya konteksnya dengan yang maskapai penerbangan tadi, cuma ini tentang lahan parkir, hampir sama. Nanti bisa kalian coba di rumah untuk menguji pemahaman kalian. Nah, kemudian di sini kalian lihat juga yang ditanya berapa penghasilan maksimum. Nah, karena yang ditanya berapa penghasilan maksimumnya, maka nanti kalian harus mengerjakan kelima tahap tadi ya. Jadi nggak cukup hanya model saja. Seperti itu. Jadi kalau yang ditanya model ya cukup modelnya aja. Tapi di sini karena yang ditanya adalah penghasilan maksimum, maka kalian harus lalui 5 tahap yang sudah kita bahas sebelumnya. Seperti itu. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya bisa kalian saksikan pada konten video berikutnya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.